Halo, lo. Hmm, Oke. Darela ini ya, ada masalah jaringan ya? Oke, bentar. Oke, teman-teman, ini kayaknya Darel lagi ada kendala ya. Mungkin kalau misalkan dilanjutkan sama Ferdi aja, apakah memungkinkan, Fer? Oke, sebentar dulu ya teman-teman. Oke. Halo, Darel, apakah sudah aman untuk sinyalnya? Oke, tadi sampai mana ya? Kayak Oh, masih yang awal kan? masih Sorting ya. tadi sorting ya? Oke, bentar. Oke, hari ini aku mau bawain materi itu sorting. Nah, sorting ini penting. Kenapa sih sorting penting? Karena sorting ini biasanya digunakan untuk menyusun elemen-elemen gitu. Nah, biasanya algoritma searching nggak bisa berjalan tanpa elemen-elemennya itu disorting terlebih dahulu. Contohnya kayak tadi buat binary search kita harus sorting dulu sebelum bisa nyari. Nah, apa itu sorting? Sorting adalah mengatur daftar item dalam urutan tertentu. Apa saja yang kita pelajari di sorting ini di pelajaran ini? Nah, yang pertama ada algoritma sorting. Algoritma sorting yang biasa kita pakai. Lalu ada implementasinya dari sorting. Cara kita mengimplementasikan sorting. Lalu yang ketiga adalah latihan soal. Nah, algoritma sorting. Apa aja sih yang termasuk algoritma untuk sorting? Algoritma untuk sorting yang biasa dipakai itu biasa ada 6. Yang pertama itu ada bubble sort. Bubble sort itu algoritma sederhana yang membandingkan dua elemen yang bersebelahan dalam daftar data. Jika elemen yang di sebelah kiri lebih besar dari elemen yang di sebelah kanan, maka keduanya akan ditukar posisinya. Proses ini terus diulang dari awal hingga seluruh daftar sudah terurut. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Mulai dari indeks 0. Indeks 0 kan elemennya 2, minus 2. Terus ada indeks 1 elemennya 45. Nah, karena lebih kecil,
Jadi karena indeks 0 udah lebih kecil, jadi nggak diapa-apain. Kecuali kayak contohnya di indeks 1. Di indeks 1, 45 dibandingkan dengan 0. 0 kan lebih kecil dari 45. Maka 0 ditukar sama 45. Jadi seperti ini, min 2 lalu 0. Lalu 45 sama 11. Sama 11. Nah, 45, 11. 45 besar, 11 lebih kecil. Jadi 11 sama 45 itu ditukar. Ini seperti ini, min 2, 0, 11, 45. Min 9. Nah, karena min 9 juga lebih kecil, ditukar lagi sama 45. Jadi 45 itu di ujung kanan. Nah. Lalu untuk selection sort. Selection sort itu algoritma yang memilih elemen terkecil dari daftar data dan memindahkannya ke posisi teratas atau terendah sesuai dengan arah pengurutan. Proses ini diulang untuk elemen yang tersisa hingga seluruh daftar terurut. Nah, contohnya ini. Minimal value-nya di indeks 1. Jadi 20 itu minimal contohnya. Nah, lalu ada 12. Dibandingin ini berdua, 20 banding 12. Nah, ada 12 lebih kecil. Jadi nilai minimumnya itu diganti jadi indeks 1. Nah, habis itu naik jadi indeks 1. Indeks 1 dibandingkan sama indeks 2. Nah, karena indeks 2 lebih kecil, jadi minimal value-nya dipindahin ke indeks 2. Nah, lalu begitu sampai ke indeks 4. Kalau udah sampai indeks 4, kita tukar dari yang paling kecil ke indeks 20-nya ini. Ditukar, ditaruh ke paling kiri. Jadi seperti itu kalau selection. Jadi dia nggak select nilai yang paling kecil lalu dipindahin ke kiri atau sesuai dengan arah pengurutan. Lalu insertion. Insertion ini algoritma yang mengurutkan daftar data satu persatu dengan cara membandingkan elemen yang sedang diurutkan dengan elemen-elemen yang sudah terurut sebelumnya. Jika elemen yang sedang diurutkan lebih kecil, maka disisipkan ke posisi yang benar di dalam daftar yang sudah terurut. Nah, jadi kan pertama ada 4. 4 lalu dibandingkan dengan 2. Nah, 4 banding 2, 2 lebih kecil, jadi 2 paling kiri. 4 ditukar ke sini. Nah, 2, 4, 6. Terus kita bandingkan dari indeks 1 dibandingkan dengan indeks 2. Karena indeks 2 udah lebih besar daripada 4, jadi harus ditukar lagi. Jadi tambahin aja 2, 4, 6. Nah, lalu 0. 6 dibandingkan dengan 0. Karena 0 lebih kecil, jadi 0 taruh paling kiri. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada merge sort. Untuk merge sort sendiri, ini algoritma yang membagi daftar data menjadi 2 bagian. Habis itu mengurutkan kedua bagian tersebut secara terpisah dan kemudian menggabungkan kembali 2 bagian yang sudah terurut menjadi satu daftar terurut. Contohnya seperti ini. Ini kan ada 6 elemen. Jadi bagi 2, ada 6, 5, 12 dan 10, 9, 1. Lalu dibagi lagi 2, 6 dan 5 dan 12. Lalu yang kanan juga dibagi 2 lagi. 10 sama 9 sama 1. Nah, kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 terus. Bagi 2 lagi. Jadi 5 dan 12. 9 dan 1. Lalu kita urutin. Kan 6 nggak usah diurutin lagi. Karena cuma ada 1 elemen dan 10 juga. Jadi kita press aja terus ke bawah. Nah, ini diurutin. 5 dan 12 sesuai urutan. Karena 5 lebih kecil, jadi 5 di kiri. 12 di kanan. Karena lalu ini 9 sama 1. Karena 1 lebih kecil, 1 ditaruh di kiri dan 9 taruh di kanan. Nah, lalu kedua ini dibandingin 10. Kalau 10 lebih kecil, 10 taruh di kiri. Tapi karena 10 lebih besar, 10 ini taruh di kanan. Nah, terus 5, 6, dan 12. Kedua ini dibandingin 6, 5, dan 12. Karena 6 itu dari tengah-tengah, jadi 6 taruh di tengah. Seperti ini. Lalu, mulai dari sini. 1. Nilai paling kecil di antara 2 ini itu 1. Jadi 1 taruh paling kiri. Lalu nilai terkecil kedua itu 5. Jadi 5. Kedua 6, lalu 9, 9, 10, lalu 12. Jadi kalau merge sort ini, kita bagi 2 yang mau kita sorting. Kita urutkan. Lalu untuk quick sort,
algoritma yang menggunakan pendekatan rekursif untuk mengurutkan daftar data. Algoritma ini memilih elemen pivot, membagi daftar menjadi dua bagian, elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot, dan kemudian mengurutkan kedua bagian tersebut secara terpisah. Mungkin kalau untuk quicksort akan lebih jelas kalau saat kita coding. Nah, kita langsung aja ke implementasi sortingnya, atau misalnya dengan coding. Nah, untuk bubble sort kita bisa punya array dulu, misalnya misalnya 10. Terus and dengan misalnya 5. Terus kita masukin elemen-elemen yang paling besar. Oh. Untuk and nah kayak gini. Jadi ini jadinya nanti isi array-nya akan seperti 4, 3, 2, 1. Oh, 0 sampai 0. Nah, jadi 4 aja. Nah, kayak gini. 4, 3, 2, 1. Nah, kayak gitu kita tinggal panggil bubble sort. Masih implementasi bubble sort. Tinggal buat bubble sort. Pertama, jadi kita ini dulu harus ada for loop. Mulai dari for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, for in j sama dengan 0, j kurang dari n1, kurang dari n, j plus plus, seperti ini. If r dot j lebih besar daripada r dot j plus 1, kita bisa untuk swap r dot j sama r dot j plus 1. Nah, contohnya nanti kalau 0 plus plus i sudah kesort. Oke. Oh ya, lupa untuk
Ini udah terurut. Berarti ini mulainya dari 0. Nah, udah terurut dari 0 sampai 4. Ininya kalau di ini sebelumnya kita lihat masih belum terurut. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kayak gini. Lalu untuk setelahnya Harrison. Saya sebelum di sort 5, 4, 3, 2, 1. Ini sudah di sort 4, 3, 2, 1. Oke. Satu. Nah, saya lihat sebelum di sort masih mulai dari paling besar, setelah di sort pakai bubble sort udah mulai dari paling kecil. Ini. Nah, lalu setelahnya ada selection sort. Gimana sih ya implementasi selection sort? Kita ubah selection sort. Caranya tuh kita juga perlu dua loop, tapi kita perlu minimal index. Dengan dari i-nya. Nah, i-nya itu minimal index. Terus kalau udah ini artinya ada for loop lagi yang j. Kalau rj lebih besar pada setelahnya, rj lebih kecil daripada setelahnya. Jika rj lebih besar, lebih kecil daripada elemen yang di indeks minimal idx, makanya min idx sama dengan j. Lalu kalau udah kita bisa swapnya di dalam for loopnya. Swap dari r i elemen i dengan r ke elemen terkecil index kayak gitu. Ini selection. Oke, sepertinya error ya. X. Satu. Sebentar. Function sort. Ini mulai dari i. Mulai dari i plus 1. Ini sebentar. Nah, ya, seperti ini. Ini salah. Kalau selection sort mulai dari i. Seperti ini untuk si ininya. Siapa? Untuk dari selection sort elemennya kayak gini. Lalu
untuk insertion dia pakai while terus pakai key. Jadi kalau bisa diiniin divisualisasiinnya aku sorting ya. Misalnya mau insertion. Seperti ini. Nah, kita mau sort elemennya 5 aja, jangan banyak dulu. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita mau sort, kita nah, jadi tuh kalau kita lihat misalnya kayak 46. 40 ini banyak sama 22. 22 kan lebih kecil kan. 22-nya diambil, 40-nya digeser ke kanan, 22-nya digeser ke kiri. Nah, lalu dibandingin lagi sama yang 36 ini. Dibandingin sama 46. Karena lebih kecil, 46-nya digeser ke kanan, 36-nya geser ke kiri. Terus bandingin lagi sama 22. Nah, karena 22 lebih kecil, jadi di tempat aja. Lalu ini dibandingin lagi si 29. 29 dipanggil 46, dan 31. Nah, ini tuh jadi bandingin terus, makanya kita pakai while di code-nya seperti ini. Nah, di sini while. Nah, while j lebih besar dari 0 and r elemen j itu lebih besar pada key, jadi kayak dibandingin terus, dibandingin, terus key-nya ditukar, ulang lagi dari awal, dari looping ini, gitu. Lalu untuk merge sort ini contohnya tuh begini untuk visualisasinya. Nah, kayak gini. Create dulu. Kita sort. Nah, ini dibagi. Nih kalau diulang. Bagi 2, terus kayak bagi-bagi lagi. 3 lagi, dibandingin lagi. Nah, untuk 4, ke kanan bagi 2. Karena aku sort. Ini kayak gini. Untuk kodenya bersort lumayan panjang ya. Bisa dilihat di materinya kayak gini. Jadi dia tuh bersort dari kiri ke kanan, sama kanan terus ke kiri. Dari tengah ke kanan, lalu tengah, lalu kanan ke kiri. Ini. Lalu kalau quick sort, merge sort ini biasanya yang digunakan di standard library-nya C++. Jadi kalau pakai misalnya pakai sort yang kayak sort dari library-nya langsung, sort yang ini tuh pakainya merge sort. Soalnya kebanyakan jarang banget kayak kita perlu algoritma untuk sorting itu yang kayak custom gitu. Bisa kita tambahin function lagi di sininya. Misalnya r plus n, r plus r plus n. Nah, di sini kita baru tambahin kayak misalnya reverse gitu. Jadi manggil kayak
function yang buat reverse si sorting ini kayak gitu. Nah, merge sort itu yang digunain oleh si method sort ini di C++. Lalu terakhir quicksort. Quicksort ini kalau untuk visualisasinya seperti ini. Nah, ini pivotnya sekarang 45. Mereka ngebanding-bandingin, terus ditukar. Pivotnya 1 yang paling kiri. Lagi kalau udah nggak ada yang itu, udah nggak usah diapain lagi. Jadi quicksort ini juga digunain di sort ini. Jadi sebenarnya untuk metode sort yang di C++ itu pakai campuran dari merge sort sama quicksort. Jadi kalau untuk sorting ini salah satu yang paling bagus. Mungkin kita langsung ke latihan soal aja kali ya. Nah, ada soalnya ini. Soalnya ini. Oke. Seperti biasa kita import dulu. Terus nah, kita baca soalnya dulu. Kalau aku ngerjain soal CP, biasanya baca format masukan dulu. Baris pertama bisa sebuah bilangan bulat n. Nanti kita perlu n. Ini n. Terus nah, n baris berikutnya, kalau udah n baris berikutnya, artinya itu kita pakai for loop. Jadi for in I sama 0, I kurang dari I plus. Nah, n baris berikutnya masing-masing berisi sebuah nilai kualitas baju. Nah, habis itu kalau aku, berarti kan kita butuh variabel buat nyimpen. Nah, berarti kita bikin untuk baju ya. Nah, kualitas baju. Di kualitas. Nah, size-nya berapa? Size-nya itu ini maksimal dari n, maksimal dari baris 100.000. Saya aku tambahin 5. Oke. 100.000 tambahin 5. Ini gini, ini kita masukin si kualitas dot n ini. Lalu kita perlu baca soal habis itu. Pada yang correct memiliki sebuah perusahaan baju. Terdapat n buah baju yang telah pada reproduksi kelihatan sebelumnya. Setiap baju memiliki nilai kualitas masing-masing. Nah, udah sampai sini. Terus itu, pada yang correct ingin menggunakan nilai median dari nilai-nilai kualitas produksi tahun sebelumnya sebagai indikator keberhasilan pada tahun ini. Nilai median itu nilai yang berada tepat di tengah data setelah data diurutkan. Jika banyak data adalah genap, maka nilai median dari data tersebut adalah rata-rata kedua bilangan yang ada di tengah. Bantulah pada yang klik untuk membentuk program yang dapat menentukan nilai median. Nah, karena itu, kita masukin kan. Nah, itu kita nggak perlu lagi kayak bikin algoritma sendiri lagi. Kayak contohnya kualitas. Jadi kita bisa langsung aja sorting kualitas dot bikin seperti ini. Itu kualitas dot n. Ini. Habis itu kita cari if n mod 2 sama dengan 0. Artinya kan ini ganjil ya. Genap. Artinya genap. Kalau genap artinya median sama dengan kita butuh median. Nah, untuk begitu median artinya kualitas n bagi 2
kurang 1 kurang 1 n bagi 2 kurang 1 plus kualitas kualitas n bagi 2 terus kita bagi 2,0 bagi 2,0 ini kayak gini. Lalu else jadinya median sama dengan kualitas dari n bagi 2 n bagi 2. Nah, kita bisa print f soalnya outputnya butuh satu angka di bawah koma, bisa keluarin 1f terus sama median. Oke. Ini kalau di tes harusnya sih udah bisa ya. Buat aja. Buat median. N. Kualitas plus N. Itu udah bisa. Coba dulu di VS Code. Ini outputnya oke, kesalahan. Nah, kayak gini udah benar. Kita tinggal submit aja. Tinggal submit. Jangan lupa ini diganti. Submit. Saya sih udah benar ya. Oke, si pendingnya jawabannya. Apa ini? Apa nih ya? Oke, mungkin kita lihat aja dari sini, dari inputannya ya. Dari inputannya, sini udah sesuai, jadi kayak ini udah bener. Ya mungkin untuk latihan soal itu aja. Saya balikin ke Kak Ferdi. Oke. Em, sangat insightful banget ya teman-teman ya dari penjelasan Kak Ferdi dan juga Kak Darel. Tadi kita belajar beberapa sorting juga. Mungkin ini Kak Darel bisa di stop share dulu aja. Di stop sharing dulu aja.
Ya, jadi tadi kita udah belajar beberapa algoritma sorting yang dimana itu bisa dibilang benar-benar fundamentalnya banget kalau kita pengen belajar CP gitu teman-teman ya. Tadi dari penjelasan Kak Ferdi itu juga Kak Darel, semoga bisa teman-teman implementasikan juga dan bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti juga untuk recordingnya ini bakal di-share ke YouTube Gunadarma.io. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing-sharing juga? Atau udah paham banget nih semuanya nih dari penjelasan Kak Peri dan juga Kak Darel? Paham Kak, paham. Oke. Oke, karena udah paham semua ya teman-teman ya. Semoga nanti di weekly selanjutnya bisa lebih antusias lagi teman-teman ya untuk bisa belajar tentang competitive programming. Oke, mungkin untuk weekly kali ini bisa ditutup ya. Saya moderator untuk weekly yang ketiga ini mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan sore ini. Mohon maaf juga apabila dari saya sebagai moderator ataupun dari Kak Ferry atau Kak Darel ada kesalahan yang tidak disengaja, yaitu kami mohon maaf. Oke, untuk weekly class pertemuan kali ini bisa ditutup ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.